Pada hikmah yang ke-13 ini, musannif penulis kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, kata beliau, kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana mungkin hati akan bersinar? Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Sementara bayang-bayang dunia, bayang-bayang makhluk masih menempel di cermin hatinya. Ini penggalan pertama. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin bisa datang menemui Allah sementara dia masih terbelenggu oleh syahwatnya, oleh nafsunya. Dan yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin kita akan bertemu ke hadirat Allah sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya. Dan yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa faham akan rahasia-rahasia, sedangkan dia belum bertobat dari kekeliruannya. Hadirin rahimakumullah, hati itu yang akan memandu hidup kita. Kalau hati kita kotor, hidup kita itu akan kotor. Kalau hati kita bersih, hidup kita pun akan bersih. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia itu ada sebuah benda begitu, yang bila benda itu baik, maka seluruh raga kita akan baik. Mata kita baik, pendengaran kita baik, tangan kita baik, kaki kita baik. Apabila raga kita itu segumpal benda itu, sebuah benda itu bermasalah, maka raga kita juga akan bermasalah. Nah, benda itu namanya hati. Ala wahyal qalb. Sehingga penting menjaga hati. Pikiran kotor kita itu karena hati kita bermasalah. Karena ada orang kalau pikiran kotor, jangankan di tempat maksiat, di depan Ka'bah pun bisa jadi pikirannya kotor. Kalau pikiran bersih, di tempat maksiat pun dia berpikirnya bagaimana mengajak orang berbuat baik. Kalau hatinya bersih, dia semangatnya ingin mengajak kebaikan. Jadi tidak semua yang di masjid itu semangatnya ibadah, tidak. Gitu. Kalau hati kita bermasalah. Karena itu sangat penting kita membersihkan hati. Nah, pada penggalan pertama ini Ibnu Athaillah menyebut kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana mungkin hati kita akan bersinar, akan bersih. Suwaru akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Kalau makhluk itu masih terpampang dalam cermin hati kita. Makhluk itu kan banyak. Selain Allah namanya makhluk. Termasuk memperhatikan diri kita sendiri kan makhluk. Fokus pada kesenangan diri atau di luar diri kita. Bahkan surga neraka juga bagian dari makhluk Allah. Harusnya hati itu kosong dari makhluk, diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu
lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah itu tidak menjadikan dalam diri seseorang dua hati. Kalau hatinya itu eling ke Allah, nggak mungkin dia eling maksiat. Kalau dia hatinya penuh dengan dunia, nggak juga eling ke Allah gitu. Hati itu begitu. Karena itu kalau hati diisi dengan selain Allah, pasti tidak diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat kaifa yusyriku qalbun itu, kalimat kan bagaimana mungkin, itu kan sebenarnya kalimat nafi, penegasian. Contoh begini, antum punya anak, latihan tara, ikut les tara, ikut persiapan tara, tiba-tiba mau lomba dan semangatnya juara. Sementara lawannya berlatih dengan serius. Kalimat antum begini, bagaimana mungkin kamu juara? Bagaimana? Nah, kalimat bagaimana itu bukan pertanyaan sebenarnya. Kamu nggak akan juara gitu. Sebagaimana ini, bagaimana mungkin hati akan bersinar bila cermin hatinya diisi dengan makhluk, dengan dunia. Artinya kamu tidak akan bersinar hatimu ketika hatimu penuh dengan dunia gitu. Kan kita sholat ingetna dunia orang, kerwiridan dunia, bahkan bisa jadi ngimpi lagi. Insya Allah begitu ya. Insya Allah. Nah, jadi hati ini tidak akan bercahaya dengan cahaya iman, Islam, ihsan bila masih tertutup dengan gambar-gambar dunia tadi, gitu, atau gambar-gambar makhluk tadi. Gitu. Ketika kita cinta dunia, berarti dunia itu menguasai hati kita. Ini kalau kita cinta sesuatu, pasti sesuatu itu menguasai hati kita. Tanda orang cinta itu kalau lepas sedih. Bapak punya sendal nges buntung, ada yang minta, sedih nggak Pak? Enggak, nges potong-potong kalau nges talian. Kenapa nggak sedih? Karena nggak cinta lagi gitu Pak. Yang membuat sakit itu karena kita cinta Pak. Orang yang sakabu nyebabnya sakit, takut gitu, karena dia cinta dunia. Kalau dia sudah nggak cinta itu kan enak lepas itu. Ada orang yang ngambil barang yang tidak kita sukai. Kira-kira senang gak kita? Senang. Nah, ketika kita cinta dunia, itu maknanya dunia menguasai hati kita. Bukan kemudian tidak boleh menggenggam dunia. Dunia itu digenggam di tangan saja, nggak perlu sampai hati. Ya, ketika ada yang minta, ya dikasih. Ketika memberi sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita cintai, kan kita nggak sakit. Kenapa kita berat sedekah? Karena cintanya luar biasa tuh. Dihitung, dipirit, salah merek, digitunya, lapor ke DKM, Pak, punten tadi. Lepat ngelebetkan gitu. Nomor gitu. Kayak gitu ya. Nah, sementara kita kan hidup di dunia, kita pun nggak mungkin menghindari dunia, Pak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia memang ladang, tempat bercocok tanam agar kita bisa panen di akhirat kan. Jadi yang dimaksud dengan cinta dunia itu bukan tidak menggenggam dunia, Pak. Jadi dilarang mencintai dunia itu bukan tidak menggenggam dunia, bukan gitu. Dunia kita pegang di tangan saja. Sebagaimana Utsman bin Affan. Kan contoh-contoh kita Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain begitu. Ali itu terkenal fakirnya, tapi dia khalifah. Khalifah menguasai bisa di setengah dunia begitu dia kuasai, begitu, seperempat dunia dia kuasai.
Ya fakir nah khalifah lah gitulah. Kan di orang kayaknya kadang-kadang camat ya beunghar, wali kota bisa beunghar, gubernur mah khalifah, Pak. Hidupnya sederhana tuh. Ya, jadi khalifah. Ya. Sederhana. Ali itu hidupnya di antara sahabat yang 4 itu khulafaur rasyidin, Ali itu fakir, Pak. Dianggap kategori fakir. Tapi istrinya 4. Oh, kita kaya raya. Insya Allah. Sayyidina Ali itu istrinya 4, anaknya banyak. Hampir berapa ya? 30-an gitu anak beliau tuh. Yang kita tahu kan Hasan Hussein saja kan. Anak Sayyidina Ali itu banyak. Dan mayoritas syahid ketika peristiwa Karbala. Kan semua keluarganya dibawa ke sana dan terbunuh di situ. Yang dewasa-dewasa terbunuh di situ. Nah, kebanyakan begitu. Anak cucu Sayyidina Ali itu banyak terbunuh di sana. Gitu. Nah, jadi bukan tidak boleh menggenggam dunia, yang tidak boleh itu hati kita dibelenggu dunia. Karena kalau hati dibelenggu dunia, artinya cahaya iman Islam itu nggak bisa tembus. Nah, karena itu perlahan dunia itu dilepaskan dari hati kita, bukan dari genggaman, Pak. Karena teboga biasa bisa tidak semangat ibadah, Pak. Kata guru saya Imam Syafi'i itu lagi ngajar santrinya, tiba-tiba istrinya datang, kata istrinya, Pak, BACF, liur, Pak. Karena Imam Syafi'i termasuk ulama yang fakir, Pak. Karena beliau lahir yatim. Jadi hidup tuh lingkungannya miskin terus gitu. Sampai beliau sempat persepsi negatif kanu kaya gitu, Pak. Imam Syafi'i begitu. Karena kan negatif kanu beunghar teh malah miskin banget teh. Kalau kita punya persepsi negatif pada orang kaya, maka karena hidup kita miskin biasanya begitu, Pak. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, 2 tahun dibawa ke Mekah, belajar di Mekah, terus sekitar usia cukup datang ke, termasuk gurunya Fudail bin Iyad segala macam itu di Mekah itu. Setelah itu kemudian beliau ke Madinah belajar ke Imam Maliki. Imam Maliki sudah sepuh, gitu. Dia kaget lihat Imam Maliki. Ada ulama kaya gitu, ya Ustadz beunghar gitu, kira-kira begitu. Dia heran. Imam Maliki apa lu? Imam Syafi'i itu ya wajar lah karena dari kecil hidupnya sederhana gitu, seaya-aya gitu. Sehingga persepsi pada orang kaya itu cenderung tidak positif awalnya. Tapi begitu kemudian Imam Maliki membiayai ngajinya Imam Syafi'i, ketika kata Imam Maliki, ente udah selesai ngaji di saya, ente ngaji ke sana tuh daerah Irak ada ulama hebat. Karena Imam Syafi'i nanya, ada gak ulama yang setara dengan anda? Kira-kira begitu Imam Syafi'i. Masih kecil tuh. Kata Imam Maliki, ya ada yang lebih hebat. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi sudah wafat. Tapi ada muridnya, pintar. Kamu ngaji ke sana. Akhirnya karena Imam Maliki itu di Madinah ya, Imam Syafi'i itu dibiayaan, Pak. Ngarental onta, Pak. Rental onta punya. Kan di sekitar Madinah, sekitar Masjid Nabawi itu ada kira-kira terminal lah. Bepergian. Imam Maliki ke sana ditanya, ada yang mau ke Irak gak? Disewakan, Pak. Dibiayaan. Semua Imam Syafi'i berangkat ke sana suruh ngaji. Imam siapa? Syaibani kalau nggak salah. Begitu sampai di sana dia lebih kaget lagi. Imam Syaibani itu kalau ngitung duit di meja tamu, Pak. Ngomong tamu duit ditumpuk, dia ngitung duit hasil bisnisnya gitu. Di depan tamu ngitung duit teh. Kata Imam Syafi'i, saya udah kagum pada Imam Maliki. Ini lebih hebat nih kekayaannya gitu, Pak. Kan kalau kita kan nggak pernah ngitung duit di depan tamu kan. Disumputkan orang masih renumenta apaan gitu ya gitu. Si diinjem.
Nah, gitu. Tapi akhirnya Imam Syafi'i mendapat penjelasan gitu, dari pelajaran perjalanannya itu. Ternyata kekayaan dipegang orang soleh itu luar biasa. Oh, apa nih soleh, rajin ke masjid, suka sholat, begitu punya uang banyak, yang bawa pikirkan apa? Umroh, sedekah, kan gitu kan? Mual nyewa PL, mual begitu kan pikirannya begitu. Pikir apa pasti baik, saya ingin mengumrohkan orang tua gitu. Saya ingin, baik-baik semua, bangun masjid. Orang soleh begitu. Apalagi orang yang benar alim, Pak. Kayak Imam Malik, muridnya dibiayai. Itu. Ulama-ulama dulu begitu, Pak. Imam Syafi'i akhirnya beliau ketika jadi ulama besar itu, muridnya beliau sering kasih madu, Pak. Murid Imam Syafi'i itu, sati-satinya di samping kasih makan, dikasih madu, dikasih minuman supaya pintar, supaya sehat, begitu. Disiapkan oleh Imam Syafi'i. Luar biasa. Kan paripurna ya kalau kita segala ayat mah gitu. Nah, jadi dunia yang dimaksud di sini bukan dihindari, bukan, Pak, tapi tidak dicintai, dipegang tapi tidak dicintai. Itu rumitnya, Pak. Kita pegang tapi tidak mencintai. Orang mah cinta, ternyakal-nyakal duit nama sana kita. Sedih, Pak. Sementara salafus saleh dunia dipegang tapi tidak cinta. Saya Abdul Qadir Al-Jilani ketika tetangganya minta, dia kasih hartanya selamanya, dia ambil aja gitu. Rasulullah kalau ke pasar bawa beli pakaian gitu, beli bahan, tiba-tiba ada sahabat yang melihat aja. Rasul nggak mau, dikasih aja. Sahabat begitu. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata begini, bukan sahabatku orang yang tidak berani mengambil uang di kantongku. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan sahabatku kalau belum berani ngambil uang di kantongku. Orang mantong bebaturan pamajikan dicarekan, Pak. Masya Allah. Karena dunia itu begitu aja. Abu Bakar kan kalau orang minta dikasih seluruhnya. Ketika Rasulullah memobilisasi dana para sahabat, Abu Bakar lah yang dia serahkan seluruhnya. Ketika ditanya, apa yang kau sisakan, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya sisakan Allah dan Rasulnya. Gitu. Oh, udah luar biasa. Tapi kita nggak dianjurkan begitu ya. Lagi sedih antum. Maksimum keikhlasan masing-masing beda, gitu ya. Nah, ada tanda hati yang hitam. Kan ini cerita tentang bagaimana bagaimana hati bisa terang benderang kalau dunia masih nempel, melekat dalam hati kita. Maksiat, melekat, maksiat dunia. Kata Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Rasulullah, sungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan, gitu, maka akan timbul satu titik hitam di hatinya. Fa'in atau fa'idha huwa fa'in huwa naza'a wastaghfara, dalam hadis lain wataba sakulah. Bila dia berhenti melakukan kesalahannya, istighfar, bertobat, maka hatinya kembali bersinar. Wa in ada, tapi bila mengulang kesalahannya, zida fiha, hitam lagi. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai memenuhi hatinya hitam. Masya Allah. Kalau sudah hitam begitu, nanti cahaya iman, Islam, ihsan itu susah nembus. Nah, mana kira-kira perbuatan, perilaku yang membuat hati itu hitam?
Yang pertama adalah apabila meyakini, ini yang cepat membuat hati itu hitam. Apabila kita meyakini bahwa asbab punya dampak beserta Allah. Asbab punya dampak. Doa berdampak, usaha berdampak bersama Allah gitu. Makan berdampak. Pokoknya usaha punya dampak, itu akan membuat hati kita hitam. Bayangkan, usaha itu diperintahkan oleh Allah. Kulu washrabu fasiru fil ard, suruh bergerak kan, fantashiru fil ard. Wabtaghu min fadlillah, diperintahkan untuk ikhtiar. Tetapi kita nggak boleh bersandar kepada asbab. Jadi gini ya, ada sebab, ada akibat, ada musabib, ada sabab, ada musabab, ada musabib gitu kan. Ada sebabnya makan, akibatnya kenyang, ada yang menyebabkan kenyangnya. Allah yang membuat kenyangnya itu. Jadi bedakan antara makanan dengan Allah gitu. Kita wajib ikhtiarnya, tetapi kita harus yakin yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita meyakini asbab yang membuat kita sukses itu, bukan Allahnya. Nah, itu yang membuat hati kita nanti menjadi gelap. Yang kedua, penyebab atau tanda hati yang gelap itu adalah dia tidak takut dengan ancaman Allah. La yakhafu bima au'adahullah binar awil azab awil la'nah. Jadi dia tidak takut dengan ancaman Allah. Jadi kalau cerita neraka nggak takut ya. Cerita laknat nggak takut. Pokoknya kalau mencuri dosanya ini, kalau riba dosanya ini, kita nggak takut, santai aja. Itu yang membuat hati kita cepat menghitam. Kalau ngomongin orang, kalau ribah, misalkan gitu, wah nanti dosa besar nih. Terus kita nggak takut, santai aja. Kalau lihat bukan mahram, nggak boleh, misalkan itu dosanya seperti apa, kita nggak takut, santai saja. Nah, tidak takut dengan ancaman Allah itu termasuk penyebab hati kita menghitam. Dan itu nggak bersinar hati kita kalau kemudian kita tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tekabita ke surga. Tidak tergiur, tidak berharap dengan surga. La yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannah awiridwan. Jadi nggak berharap diceritakan surga neraka, lempang we. Tiis we gitu. Pokoknya mah kalau sayang sama istri, sama anak, pahalanya besar. Nggak tekabita tuh. Kalau sholat berjamaah, pahalanya besar. Kalau sholat tepat waktu, pahalanya besar. Allah senang pada orang yang menyenangkan orang lain. Tekabita, rehare. Dan begitu kita tidak berharap pahala dari Allah, ini ada masalah. Yang membuat hati kita cepat menghitam dan tentu tidak bersinar kalau menghitam itu. Yang keempat, la yantafi'u bi'ilmihi. Tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Kita belajar nih, halal haram harus digaras gitu, haram sudah. Padahal kita tahu ini nggak boleh. Kita sudah tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana mubah, tapi kita kemudian abai dengan pengetahuan itu. Jadi ilmunya tidak diamalkan gitu. Itu pun yang menjadi penyebab hati kita menjadi hitam. Yang kelima adalah la yantafi'u bi mukhalatis salihin. La yantafi'u bi mukhalatis salihin. Jadi tidak bisa ngambil manfaat dengan pergaulannya bersama orang soleh. Kita punya kawan orang baik semua. Kalau ketemu ustadz, ketemu
pengajian hadir, Habib-habib ketemu, kita melihat kesalehan mereka, tapi nggak ngefek kesalehan mereka pada kita gitu. Nggak bisa ngambil manfaat dari pergaulannya dengan orang-orang saleh. Orang saleh kita mahare-hare gitu. Itu pun yang menjadi salah satu penyebab hati menghitam. Gitu. Yang keenam adalah la yabki bi dzikril maksiatil lati amilah. Tidak pernah menangis kalau ingat maksiat masa lalu. Kita pernah melakukan kejahatan dulu, terus kita ingat, nggak sedih malah bunga, jadi masalah itu. Waduh ya, gitu. Nah, jadi itu juga tidak menangis akibat mengingat masa lalu yang kelam itu juga bagian dari begitu kotornya hati kita. Makanya kalau kita bisa baca Quran itu menangis. Ibku, menangislah. Fa'il lam tabku, kalau nggak bisa menangis, fatabakau. Paksakan cerik. Sampai ada yang minta, cerikan atau tuh bisa cerik beneran mah gitu. Karena kalau kemudian air mata nggak bisa mengalir ketika kita banyak dosa, memang hati kita sudah sangat hitam gitu. Lempeng gitu. Nah, sekali lagi ini nggak perlu menilai orang ya, untuk menilai diri kita sendiri. Udah gua saya hidung hatena cerik-ceriknya begitu ya. Jadi kita hanya untuk diri kita saja, masing-masing menilai dirinya masing-masing gitu ya. Gitu. La yabki bi dzikril maksiatil lati amilah. Sayyidina Utsman itu kalau dibacakan ayat Quran, cerita neraka nangis. Begitu cerita siksa kubur lebih hebat nangisnya. Ketika ditanya kenapa, ketika cerita neraka Anda nangis biasa, pas cerita kubur luar biasa nangisnya. Kata Sayyidina Utsman, neraka mah lobaan, di kuburan mah sorangan gitu. Jadi di kuburan sendirian, nggak bisa duduk, nggak bisa, nyangikir. Pernah ngorobgen, bisa ngigir ke pengen bayang Pak, diuk kayak gitu bisa, bernafas nggak bisa, segala macam. Datang malaikat ditanya, poek tidak bisa nelpon teman-teman, nggak bisa. Dan yang menjawab nanti amal-amal kita. Masya Allah. Nah, karena itu kalau kita tidak punya amal, sedikit amal, maka solusinya jangan punya dosa. Kalau nggak punya amal, tetapi tidak punya dosa, insya Allah selamat. Amal kita bermasalah nih, sholat benar, ikhlasna bermasalah, segala macam, prakteknya juga salah. Aduh, kita berusaha, terus kita sesali ya Allah, bertobat dari semua kesalahan. Sambil berusaha, begitu Allah mengampuni dosa kita, padahal amal kita nggak ada, insya Allah selamat. Nah, agar dosa kita tidak ada itu ya taubat. Makanya sering-sering taubat. Rasulullah itu mengajarkan kita taubat itu minimal beliau 70 kali gitu. Yang ketujuh, ini salah satu perilaku yang mengakibatkan hati kita menghitam itu adalah la yastahyi bi mukhalafatis sunnah. Tidak malu menyelisihi sunnah. Jadi berbeda dengan amalan sunnah itu daerah gitu. Ada orang yang bermaksiat nggak malu. Ada orang yang beda dengan apa yang diajarkan Nabi nggak malu gitu. Masya Allah, itu bagian dari penyebab hati kita menghitam. Ada amalan-amalan yang Nabi tidak suka, begitu kita kerjakan. Nah, itu yang mengakibatkan hati kita menghitam. Yang kedelapan adalah la yakhsaru bitarkit ta'ah. Tidak merasa rugi ketika tidak taat. Salat kalewat, tenang gitu. Puasa lewat, tenang gitu.
Semua kewajiban tidak kita tunaikan, tapi kita tenang ketika meninggalkan kewajiban itu. Ketika tenang meninggalkan kewajiban, itu ada kelainan jiwa. Hati kita bermasalah. Nah, segera taubat. Kalau ada orang yang senang maksiat, ada Pak. Bahkan kita pun bisa jadi sering di situ menikmati maksiat itu. Atau ketika kita meninggalkan kewajiban, kita nggak sedih, tidak merasa rugi, itu jadi masalah. Kan ciri orang normal itu kalau maksiat itu sedih, kalau taat itu senang gitu. Yang normal itu begitu, kata Nabi SAW. Yang ke-9, la yajidu halawatat ta'ah. Tidak pernah mendapatkan manisnya iman, merasakan manisnya taat itu nggak pernah merasakan. Nikmatnya sholat itu seperti apa? Nggak pernah. Bagaimana merasakan manisnya itu? Karena ini kerjaan kita semua ini. Ya Allah. Maka tentu solusinya adalah istighfar, taubat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir. Taubat membersihkan. Taubat itu Pak, istighfar, taubat itu membersihkan hati kita yang kotor. Nah, agar mengkilat hati kita, kan ayah bersihan nunggu tidak mengkilat. Kan ayah gening alat ngebersihan kaca supaya herang gitunya. Ada yang begitu. Nah, kalau istighfar taubat itu ngebersihan dari kotoran-kotoran. Supaya mengkilat itu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, baca tahlil, tasbih, tahmid gitu. Itu cara mengkilatkan hati kita. Ngebersihan kotorannya dengan taubat, istighfar, kemudian mengkilatkannya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian yang ke-10, penyebab hati kita menjadi gelap gulita itu adalah la yahtammu bima asabal muslimin. Tidak pernah perhatian kepada musibah yang dialami kaum muslimin. Tetangga kelaparan, tenang. Tetangga kehuruan, tenang. Saudara kita kena banjir, tenang. Palestina dibantai, tenang gitu. Rohingya dibantai, sugan sedih. Ketika kita nggak pernah perhatian pada saudara kita yang muslim, itu tanda hati kita bermasalah. Minimal mendoakan, ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, muliakanlah Islam dengan dan kaum muslimin. Minimal berdoa. Ngagidik itu bisa, nyumbang itu mampu, minimal berdoa, ya Allah bantulah saudara kami di belahan bumi, begitu. Nah, kalau orang nggak pernah perhatian pada saudara yang muslim, itulah tanda orang ini hatinya bermasalah, hatinya tidak bercahaya. Sekali lagi, 10 tanda ini untuk mengukur diri ya, jangan dipakai mengukur orang lain. Kalau mengukur orang lain, batur salah, orang anu balenerna jadi masalah teh. Mengukur diri, aduh ya Allah, gelap deui urang teh gitu. Tetapi hadirin semua, setiap kita pasti menemukan salah satu dari 10 ini. Bisa semuanya bisa gitu. Ya minimal sadar lah, ya Allah ternyata poek hati gitu gininya. Karena kalau hati kita bersih Pak, salah satu tandanya kata Utsman, kita nggak akan pernah kenyang dengan Quran. Lau taharatil qulub, kalau hati kita suci, lama syabi'at minal Quran. Hati kita nggak akan pernah kenyang dengan Quran. Kalau baca Quran karena kesalaman, liur, stres, paralanas, bujur, berarti ada masalah. Hati kita ada masalah. Karena kalau hati kita bersih, kata Utsman, kita nggak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Di antaranya begitu. Minimal kita baca Quran, belajar baca. Aduh belum bisa baca nih. Belajar baca gitu. Bapak jangan merasa ketuaan Pak. Nung sekolah teh ngasup Islam teh. Abu Bakar Siddiq itu baru baca syahadat usia 39 tahun Pak. 38 atau 39 tahun. Abu Bakar Siddiq tuh Pak. Jadi sahabat hebat. Urang mah 3 detik geus Islam. Ya, Abu Bakar kan masuk Islamnya, Abu Bakar itu lebih muda 2 tahunan dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya 38 lah. Ketika Rasul diangkat jadi Rasul, ya Abu Bakar Siddiq itu 38 tahun. Kira-kira 38 tahun baru bersyahadat gitu Pak. Hafal Quran, tidak merasa ketuaan belajar Quran. Jadi kita, Bapak kan masih anomnya, bisa belajar. Salman Al-Farisi sudah sepuh, Abu Hurairah segala macam begitu, nggak merasa terus gitu. Belajar. Jadi jangan selama hayat di kandung badan kewajiban belajar itu nggak berhenti gitu Pak. Terus belajar. Hanya tinggal kemudian skala prioritas. Dalam waktu yang pendek ini kira-kira apa prioritas kita gitu. Kan kita banyak suruh kesibukan. Orangnya sih gak lebih sibuk dibanding sahabat atuh. Sahabat mah duha 8 sampai 12 rakaat. Qobliyah ba'diyah asar, qobliyah ba'diyah zuhur dikerjakan. Qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya witir 11 dikerjakan. Tahajud dikerjakan. Perang tiap bulan. Pemajikan opat. Usaha lancar. Orang pemajikan hiji. Itu keurus nih. Masya Allah, duha, asapang sibuk nak kan, duha itu kasih war. Duhur menjelang asar, udah sibuk tuh. Asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya. Isya kadang ingat, kadang ente, kasubuh nakeun, subuh kaberangan, saking sibukna. Masya Allah, siga hirup terek salilana gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hati kita kan enggak tercaang gitu. Hati kita kotor. Nah, maka cara membersihkannya tadi istighfar, tobat, kemudian banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kata Rasul, innal quluba tasda. Sungguhnya hati itu suka berkarat. Titik hitam, poek hati. Kama yasdaul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Besi dibiarkan nanti berkarat tuh. Asalnya herang bagus dibiarkan jadi hidung, jadi koreng. Ditanya Rasul, kila, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih obatnya hati itu yang berkarat itu? Kata Rasulullah, dzikrul maut wa tilawatul Quran. Ingat mati dan membaca Al-Quran. Dzikrul maut itu ziaratul kubur, nengok nu sakit, ngurus jenazah, gitu. Mulai nu maut hadir Pak. Itu mengingatkan kita. Ada dafaknya Pak. Bager lah insya Allah harus ngurus jenazah Pak. Hanya setiap kita itu beda efeknya. Aya nu ngurus jenazah bertahan sabulaneun bager nate. Aya nu satahuneun bertahan bager nate gitu. Aya nu beres dikuburkeun maksiat deui aya teh. Kita kali itu kan didengarkan orang tua sedih Pak, sardi bertahan saminggu tak sedih nate. Setelah saminggu para saya tuh perebut warisan. Ada yang begitu. Tapi ingat mati itu insya Allah akan melembutkan Pak. Sering gitu. Tapi keseringan juga nggak baik. Ngegali kubur, ngapain? Terus sholat, kadang-kadang mah gitu ngegali kubur, ayo gitu. Terus nah, jadi makanya ibadah itu ku Allah diatur kan. Duhur aya waktuna, asar aya waktuna. Tidak 50 waktu, hanya 5 waktu Pak. Karena lama loba ting bosan Pak. Jadi ibadah itu kalau keseringan bosan juga, makanya perlu variasi. Allah tidak perintahkan maca tasbih enggak. Aya tasbih, aya tahmid, aya takbir, aya tahlil supaya ada variasi supaya kita nggak bosan. Gitu. Ibadah bukan hanya itu kan, nengok orang sakit ibadah, ngurus jenazah juga ibadah. Jadi banyak kalau kita hanya fokus di satu jenis ibadah itu sangat mungkin menimbulkan kebosanan. Gitu. Makanya ada variasi amal supaya tidak bosan. Baik. Itulah 10, masih banyak. Gitu. Salah satu 10 di antara yang menghibatkan hati kita menghitam.
Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa bertobat, beristighfar pada Allah serta berzikir kepadanya, dan hati kita kembali menjadi terang benderang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Kembali ke masjid. Ya. Katanya kalau seandainya kita habis mandi Besar? ya, bisa dulu. Iya. Bukan tidak usah. Jadi kalau tidak wudhu lagi, dianggap hadas kecilnya hilang. Tapi kalau mau wudhu, sunnah wudhu lagi. Jadi wudhunya jadi sunnah ketika mandi besar. Tapi uniknya, sunnahnya itu bukan di akhir, wudhunya itu di awal. Walaupun pas mandi. Pas mandi cubak-cabak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, gitu ya. Dianggap nanti tidak punya hadas, baik kecil maupun besar. Kalau mandi besar, ya, iya. Buang angin juga gitu. Lagi mandi, selama lagi mandi nggak ada masalah. Iya. Kan biasanya kan kalau kita junub, bisa kan? Kan cebok hula segala macam cubak-cabak kita berdinya gitu. Terus begitu, disabunan segala macam selama itu dalam posisi mandi besar, maka itu begitu selesai mandi besarnya. Tapi untuk membasuh kakinya diakhirkan kan? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Makanya kan dalam masalah kemarin, di masalah yang ke-11 12 itu berurutan tuh wajib enggak wudu itu? Kalau mazhab Syafi'i kan berurutan tuh wajib, tertib itu. Mazhab Maliki tidak. Tapi untuk kasus wudu, kasus mandi besar, Imam Syafi'i menyatakan tidak wajib berurutan. Nggak ada dalam mazhab Syafi'i mandi itu harus dari kepala dulu, nggak ada. Boleh dari kaki dulu. Boleh dari mana saja. Tidak ada urutan yang wajib dalam mandi besar. Hanya ada dalam wudu. Kalau di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, wudu pun sunnah berurutan. Bisa jadi ada orang memulai dari tangan, dari kaki, terakhir wajah, begitu. Karena di mazhab Hanafi sama Maliki berurutan itu sunnah. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal wajib karena termasuk fardu wudu. Niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib kan begitu. 6 fardu wudu. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau nanti Bapak lihat ada orang wudu, oke, beda. Wah, sunatan mazhab Hanafi atau Maliki, ya kira-kira. Ulama yang bentak, wah gitu. Nah, tapi kita kan mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia itu. Nah, mazhab Syafi'i menyatakan berurutan itu hukumnya fardu. Kalau nggak berurutan, batal wudu, tidak sah wudunya, harus berurutan. Gitu. Terakhir urutan. Nah, tapi untuk mandi besar, mazhab Syafi'i menyatakan urutan tidak wajib. Nggak ada urutan, harus kepala dulu, tangan kanan dulu, kiri nggak. Boleh kaki dulu, boleh kemaluan dulu, boleh apa saja dulu gitu, dibasuh. Tapi prinsipnya seluruh tubuh dibasuh. Itu di mazhab Syafi'i. Padahal ada yang lain. Kalau untuk niatnya, kalau misalnya Syafi'i kan niatnya pas membasuh Wajah, ya. wudu. Ya. Kalau mandi besar, Dalam ketika air menyentuh tubuh kita, apa saja, pas tangan, niat mandi besar boleh. Gitu. Pas apa? Pas membasuh kemaluan, tapi dalam posisi kemaluannya nggak ada najisnya ya. Karena nggak boleh juga kita ada najis sambil kemudian niat begitu. Harus dengan air yang suci mensucikan. Kita cari anggota tubuh yang nggak ada najisnya. Kita kemudian niat mandi besar. terus untuk airnya kalau itu kan air yang pertama itu berarti mustakmal ya. Iya. Kalau mandi besar Sama. juga. Sama. Tapi yang kedua yang ketiganya Enggak sama. Jadi yang wajib itu basuhan pertama. Basuhan kedua ketiganya sunnah.
Begitu. Tapi kalau dari kepala jatuh ke pundak itu dianggap tidak mustamal. Walaupun basuhan pertama karena masih satu rangkaian anggota badan. Yang mustamal itu kalau jatuh ke ember dipakai mandi lagi, nah itu yang gunanya mustamal. Kalau jatuh dari badan langsung ke tubuh kita sendiri, itu tidak mustamal. Kalau misalnya di ember, lebih baik menjauhi ember. Ya, nanti basuhan kedua ketiganya boleh diulang-ulang, ada masalah. Karena hukumnya sunnah. Kalau itu sudah terbasuh dengan dia, gitu. Kalau kita bertobat misalnya karena ini apa, karena kebanyakan maksiat itu bukan aja. Oh iya. Ya, jadi kalau kita bingung dengan dosa naon, saking terbuka dosa. Kadang kita saya merasa kadang taubatnya kan istighfar tuh dalam bahasan-bahasan ke depan. Karena ada 4 amalan baik yang ternyata nggak baik kalau nggak diikuti dengan amal yang lain. Yang pertama roja, berharap kepada Allah, tapi kita tidak berusaha untuk dekat kepada Allah. Aduh, pengen ke surga nih, sholat ente, puasa ente, berarti harapannya itu sia-sia. Itu hanya khayali, berhayal saja dia. Yang kedua, takut sama neraka. Itu kan perintah oleh Allah, takut sama neraka itu. Tapi nggak hati-hati, engkau sieun ke neraka, tapi lain mahram tinggal lihat lain. Kan ketakutannya nggak bermanfaat. Yang ketiga, sholat, puasa, amal soleh, baik kan? Tapi kalau tidak ikhlas nggak ada nilainya, gitu ya. Baru bermanfaat amal itu kalau ada ikhlas. Pada hikmah sulungnya kan disampaikan. Nah, yang keempat istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi tidak disertai dengan taubat, penyesalan atas dosa. Itu istighfar atau mikiran yang dosa mana? Dosa gitu perasaannya gitu. Nah, itu masalah. Dosa itu pasti tiap hari mah kita lakukan. Mungkin dosa meninggalkan sholat, mungkin minum khamar, mungkin melihat yang bukan mahram. Itu kan dosa. Mungkin makan riba. Dosa nggak riba? Kalau tidak merasa dosa, hidup entah hatinya gitu. Kalau kemudian dia dosa, nggak merasa berdosa. Gitu. Nah, jadi ketika istighfar itu idealnya kita ingat, kalau nggak susah ya Allah, ampuni seluruh dosa saya. Gitu. Kalau dosa mah sebuah keniscayaan, setiap kita pasti berbuat salah. Yang dimaksud dari kesalahan itu hanya para nabi, para rasul. Hatta sahabat pun tidak dimaksud. Hanya tentu tadi kesalahannya dengan kita berbeda. Gitu. Kesorodot. Gitu. Atau berbeda. Itu yang membedakan. Kita mah pasti Pak, Masya Allah. Jadi kita itu kalau nggak diampuni Allah cilaka Pak. Makanya kita harus memperbanyak istighfar. Makanya di hikmah awal itu tugas harian kita sebenarnya taubat yang pertama itu. Taubat, takwa, istiqomah. Taubat terus setiap hari. Karena tadi kalaupun amal kita nggak punya, kalau dosa kita nggak ada, insya Allah selamat Pak. Hanya tadi taubat itu kan dari berbagai kesalahan Pak. Kalau dosa ke Allah relatif mungkin lebih mudah. Yang bermasalah itu kalau dosa itu kepada sesama manusia. Menyakiti istri harus minta maaf. Menyakiti mertua harus datang minta maaf. Nggak bisa istighfar itu. Ngambil hak orang itu harus istiqlal, minta dihalalkan. Nggak bisa istighfar. Kunan istighfar pas ternyata abdi seorang ada riba. Itu sangat mungkin istighfar karena perilaku riba. Tapi kalau ngambil hak orang, korupsi misalkan, itu nggak bisa istighfar, harus dibayar, gitu. Dilunasi. Bisi pernah darmaji dulu begitu, lagi SD, SMP, itu
harus diselesaikan. Gitu. Gitu. Kalau sudah tidak ada orangnya, Cari ahli warisnya. Pak gini Pak, ini masalah gasab. Misalkan begini Pak, Bapak pernah mencuri jarum. Jarum berapa sih harganya? 1.000 misal. Ternyata orang yang kita curi itu sudah pindah ke Papua. Kita harus datang ke sana dibayar Pak, walaupun tiketnya lebih mahal dibanding jarum. Nah, sekarang apa kayak paketnya? Ya, pakai di paket. Kalau nggak dibayar nggak bisa Pak. Masya Allah Pak. Ghasab itu ya, ngambil hak orang. Istilahun ala hakil ghair atau ala haqqi ghairi. Menguasai hak orang lain. ada hubungannya sama piutang yang tidak dibayar. Piutang, kita punya utang ke orang atau orang lain punya utang ke kita. Oh iya. Kalau kita melunaskan pahala besar. Ada hubungannya sama utang yang sudah dilihat. Iya. Maksudnya ketika kita punya dosa sama seseorang, orang itu udah ada, dicari lagi, bahwa itu susah pokoknya. Tapi kita juga Oh enggak. Dosa-dosa kita dengan yang lain beda lagi. Harus dibayar. Enggak begitu ya Allah. Piutang sana buat bayar hutang saya. Enggak bisa begitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan nggak boleh juga Pak bayar hutang misalnya gini. Saya punya hutang ke Pak Amu. Saat yang sama juga punya piutang di Kang Aris. Terus saya bilang ke kamu ambil aja di Kang Aris. Itu nggak boleh tuh. Kamu mau hubungan dengan saya bukan dengan Kang Aris. Jadi nanti parasnya atau jangan hubungan anak saya mau nganyukan bisa gitu kan. Nggak boleh. Nanti di akhirat pun masing-masing kan. Makanya nganyuk lah itu bisa mayar mah gitu. Kecuali kalau kita punya kemampuan bayar. Atau untuk hal yang sifatnya prinsip, makanan pokok itu boleh. Kalau kebutuhan tersier, kita lanjut ngahutang begitunya, aduh bahaya Pak. Gitu. Primer lah diusahakan gitu. Nabi SAW pernah juga menggadaikan baju besinya ya, sampai beliau wafat itu tidak terlunaskan. Tapi kalau menggadaikan kan jaminannya baju besi. Jadi hutangnya ada jaminan gitu, itu boleh. Ini mah hutang nggak ada jaminan. Pinjaman KTA, apa KTA teh? Kredit tanpa angsuran, jenuh hebat meta tah. Masya Allah. Tapi pokoknya jangan hutang piutang. Kalau kita punya tekad mau bayar, insya Allah akan lunasi. Allah akan lunasi, Pak. Asal kita punya tekad untuk bayar. Tekad bayar itu misalkan begini, hutang 1 miliar, harta nggak ada. Kita minimal nggak doa tekad itu. Setelah itu ada rezeki sedikit diusahakan. Allah akan bayar kan? Kalau kita punya tekad untuk bayar. Yang masalah itu, ini ada uang buat bayar, digolangkan lah, rugi kan kalau bayar hutang itu ya rugi gitu. Sering masalah begitu Pak. Gitu. Masya Allah. Hutang mah Pak, jangankan kita yang amalnya sedikit, yang syahid pun kalau hutangnya nggak lunas, nggak jadi ke surga. Sebelum hutangnya lunas. Nah itu waspada lah. Pokoknya hati-hati ya gosok tadi. Kalau gosok mah kan nanti masuknya pidana juga. Gitu. Ngambil hak orang atau ikhtisas, itu haram ya. Hati-hati. Baik, khafillah jazakumullah atas perhatian. Terima kasih banyak atas seluruh jamuannya. Kita akhiri dengan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.